Perkenalkan, nama saya Partono, alamat Gedangan, Grogol, Sukoharjo. Gus Ari, saya mau tanya, organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA, Wahabi semuanya mengaku Ahlus Sunnah. Sebenarnya ciri-ciri Ahlus Sunnah itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Nomor satu, tidak semua itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Tidak semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya ada kelompok yang menamakan dirinya bukan Sunni, menamakan dirinya bukan Ahlus Sunnah, tapi menamakan dirinya adalah Syiah. Syiah itu tidak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau suka menyebut dirinya dengan sebutan Syiah. Syiah artinya apa? Syiah artinya adalah mengikuti. Maka mengke kalau teman-teman belajar hadis Al-Bukhari, itu ada beberapa ulama yang di situ itu memang orang-orang Syiah. Ada beberapa riwayat di dalam hadis Imam Bukhari itu yang memang orang-orang Syiah. Sehingga orang-orang Syiah banyak ngecek kita. Wah, Ahlus Sunnah tidak konsisten. Kenapa? Katanya nggak setuju Syiah, nggak mengikuti Syiah. Tapi buka kitab hadis Bukhari yang di situ ada perawinya yang Syiah. Maka kita jawab, Syiah yang dimaksud betul-betul Syiah dengan Syiah versimu itu beda. Syiah yang dulu, yang sekarang zaman sekarang nggak ada. Syiah yang dulu di zaman salaf itu adalah Syiah pengikut dan pembela Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah dengan cara yang benar. Sehingga Syi'atu Ali, Syi'atu Fatimah, Syi'atu Hasan, Syi'atu Husain itu ketika itu memang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak orang memusuhi Ahlul Bait, maka beliau kemudian saya Ahlus Sunnah dan saya Syi'atu Ali, pengikutnya Ali, Syi'atu Fatimah, pengikut Siti Fatimah. Dan kita sebenarnya juga semuanya adalah pengikut Sayyidina Ali, pengikut Siti Fatimah Zahra, pengikut Sayyidina Hasan, pengikut Sayyidina Husain, dan pengikut keturunan beliau ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah, orang gondali Habib hati-hati. Pas akhir zaman muncul Imam Mahdi yang memusuhi Dajjal, yang nanti tidak ada kubu non blok, tidak ada kubu blok tengah. Yang ada adalah pembela Imam Mahdi atau pembela Dajjal. Yang ada adalah itu. Dan Imam Mahdi adalah min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Imam Mahdi niku Habib keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kepada kita sebuah wirid. Yang wirid tersebut juga dituliskan oleh kitab-kitabipun para ulama. Li khamsatun utufi biha harral wabail hadimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun, saya punya 5. Li khamsatun utfi biha, yang saya bertawassul dengan 5 tersebut. Harral wabail hatimah, untuk terjauh dari wabak yang menyakitkan, yang menyeramkan. Siapa saja? Satu, Al-Mustafa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Murtada, Sayyidina Ali Al-Murtada, kemudian wa banahuma, 2 putranya Hasan dan Husain, wa Fatimah, dan juga Siti Fatimah Zahra. Tapi kemudian nama Syiah ini dicomot secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang mengaku mengikuti, mendukung dan mensupport Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi dengan cara subbu ashabi Rasulillah, ngelek-ngelek, mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang di dalam hadis Imam Bukhari, perawi-perawinya yang disebutkan adalah ini orang Syiah, itu sebenarnya adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketika itu memang Syiah identik dengan Aswaja. Tapi seiring berkembangnya waktu, mulai tahun 500-an ke belakang, itu Syiah secara mayoritas di dunia sudah tidak digolongkan sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jawaban kami yang nomor 1, tidak semua paham dalam Islam mengaku-ngaku Ahlus Sunnah.
Ada justru yang bangga dengan nama selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya Syiah tadi. Sama kayak istilah pemberi syafaat. Kalau kita kan biasanya pun Nabi Muhammad adalah asy-syafi', yaitu pemberi selamat, pemberi syafaat. Pemberi syafaat niku kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Bahasa Indonesia adalah juru selamat, betul? Pemberi syafaat bahasa adalah juru selamat. Tapi kenapa kita tidak pakai istilah Kanjeng Nabi adalah juru selamat saya? Kenapa? Karena delalah di Indonesia kata-kata juru selamat sudah sering digunakan oleh teman-teman kita Nasrani untuk membahasakno Yesus. Yesus sebagai juru nopo? Juru selamat. Maka kita nggak ikut pakai. Sama juga seperti kita ini kan ahlul Quran. Ahlul Quran ini katakan Nabi adalah ahlullah. Apa arti ahlullah? Keluarga Allah. Tapi coba jenengan teng mobil tulisi saya keluarga Allah. Jenengan identik Islam apa identik non Islam berarti? Identik non Muslim. Sebenarnya ahlullah adalah keluarga nopo? Keluarga Allah. Tapi gandeng istilah keluarga Allah sudah dipakai sama agama lain, maka kita tetap pakai bahasa Arab ahlullah. Bisa dipahami nggih? Sama kayak Syiah tadi yang pertama. Yang kedua, jangan terkecoh dengan nama organisasi. Kenapa begitu Gus Ari? Karena nama akan muncul dan akan sirna. Nama akan muncul dan akan sirna. Dulu ada organisasi namanya Masumi. Mungkin saya tak cilik-cilik saya orang sinau sejarah orang mudeng. Masumi iki apa? Betul teman-teman yang baru-baru ini Masumi iki panganan apa orang mudeng. Di zaman dahulu menjadi organisasi Islam paling besar di Indonesia. Tapi seringnya berjalannya waktu habis gak namanya Masumi? Habis. Maka engkau tiwas kita umumkan kepada masyarakat, ikut Masumi. Kepada anak putu kita bikin wasiat, ikut Masumi. Tapi ternyata nanti anak putu kita orang ngerti. Sebab apa? Sudah gak ada Masumi. Atau sebaliknya kita katakan, jangan ikuti Masumi. Lah Masumi kaya apa? Kemudian tidak ada di zaman akhir. Sama kayak di dalam kitab-kitab akidah pun tuliskan, jangan ikuti Mu'tazilah, jangan ikuti Khawarij, jangan ikuti Jabariyah. Nah sekarang apa ada orang yang menamakan dirinya saya Mu'tazilah? Enggak ada. Apa ada orang yang menamakan dirinya saya Jabariyah? Enggak ada. Kenapa? Karena ini ada ya pasti enggak mungkin diikuti sama orang, karena pasti sesat. Maka yang ada adalah organisasi-organisasi yang membuat nama baru, yang membuat kelompok baru, yang membuat wadah baru, tapi pada dasarnya cara pikirnya mengadopsi dari cara pikir akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Maka di Darul Hidayah, di Al-Hidayah itu tidak diajarkan untuk membenci nama-nama, tidak diajarkan untuk tidak setuju kepada organisasi-organisasi, tidak. Kenapa? Karena berganti pemimpin bisa jadi berganti pemikiran, berganti ketua umum berganti pemikiran. Kalau dalam pesantren berganti pengasuh bisa jadi berganti pemikiran. Maka yang kita ajarkan adalah kriteria. Bisa dipahami? Yang kita ajarkan adalah kriteria. Kenapa? Karena orang bisa jadi beli kaos saya Azwaja, semua orang bisa bikin. Semua orang bisa nempelkan di pondoknya saya manhaj salaf. Kan begitu kan, banyak kan teman-teman kita yang berkata saya manhaj salaf tapi sini ngelek-ngelek Imam Syafi'i. Saya manhaj salaf tapi sini ngelek-ngelek Imam Asy'ari. Isine ngelek-ngelek Imam Bukhari, mendoifkan hadis sahihnya Imam Bukhari. Maka walaupun kamu pondok jenenge manhaj salaf, kamu tidak pengikut salaf. Walaupun laundry bukan dari laundry sunnah, kafe sunnah, rumah makan sunnah, nopo mawon buarani sunnah. Nek kamu tidak menyetujui sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, yo namanya bukan kafe sunnah berarti. Maka sekali lagi untuk Jamaah Hidayah dan untuk teman-teman santri dari Hidayah, jangan terkecoh dengan nama. Maka yang kita ajarkan adalah kriteria-kriteria orang atau pemikiran
yang ini bisa kita akui sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya dalam 3 bidang besar dalam Islam. 1 dalam bidang akidah harus selamat, 2 dalam bidang fikih harus selamat, 3 dalam bidang tasawuf dan akhlak harus selamat. Selama 3 bidang ini selamat, ada yang dakwah dengan cara ekonomi, ada yang dakwah dengan cara politik, ada yang dakwah dengan cara pendidikan, ada yang dakwah mengambil jalur tegas, ada yang dakwah mengambil jalur lembut, ada yang dakwah mengambil jalur apapun. Selama akidahnya selamat, fikihnya selamat, dan taufnya selamat, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bisa jadi ada guru yang ngajar di sekolah Muhammadiyah, tapi pemikirannya ahlus sunnah, ya dia ahlus sunnah walaupun secara titel ngajar di sekolahan Muhammadiyah. Sebaliknya ada guru yang menyusup di sekolah NU misalnya, tapi kok dia ternyata pemikiran tidak ahlus sunnah, ya walaupun dia ngajar di sekolah NU tidak bisa disebut sebagai ahlus sunnah. Bisa dipahami nggih? Saya ulangi, pin bisa dibeli, stempel bisa dibuat, MMT bisa didesain. Tapi kalau perilaku dan pemikiran itu tidak bisa berbohong. Maka yang kita bahas bareng-bareng sini adalah bagaimana akidah ala aswaja, bagaimana fikih ala aswaja, dan bagaimana tasawuf ala ahlus sunnah wal jamaah. Karena nanti ketika jenengan pindah ke Lombok, di Lombok adanya Nahdlatul Wathon. Ketika jenengan pindah ke Sulawesi, di Sulawesi adanya Al Khairat. Ketika jenengan pindah di daerah Aceh, di sana ada dayah berbagai macam, ada pondok pesantren berbagai macam, ada macam-macam. Panjenengan iya nek teng Indonesia, nek jenengan teng Amerika, jenengan ajeng melu napa? Wong MTA teng mriko ora enek. Wong LDI teng mriko ora enek. Wong LDI kan jelas Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nek teng Amerika LDIA, Lembaga Dakwah Islam Amerika. Ngoten. Maka jenengan jangan terkecoh dengan nama. Kemudian jenengan teng Amerika, jenengan teng Lebanon, jenengan teng Saudi, jenengan teng Yaman. Tidak semua alumni Yaman juga ahlus sunnah. Walaupun guru kita banyak alumni Yaman. Teng Yaman pesantren Wahabi juga besar ada. Tidak semua alumni Pantura kemudian ahlus sunnah. Pantura sing Wahabi nggih enten. Sehingga jangan terkecoh dengan pondoknya daerah mana, enggak mesti. Enggak, mesti. Kadang juga ada alumni yang berbeda dengan pondoknya enten. Enten alumni Sido Giri tapi beda karo Sido Giri. Enten alumni Darut Tauhid tapi berbeda dengan Kiai Taifur enten. Nah sing ngeten-ngeten iki, sing nyempal-nyempal ngeten iki jangan terkecoh. Maka di sini kita belajar untuk memahami kriteria ahlus sunnah wal jamaah.